Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa? Yaitu cara pemberian pupuk NPK 1616 pada tanaman janda bolong. Nah, ini sesuai request teman-teman tentang cara pemupukan yang tepat gimana sih untuk tanaman janda bolong yang lagi booming atau lagi viral ini. Nah, kali ini saya akan berikan tutorialnya ya, tipsnya. Tapi sebelum masuk ke sana, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena cuma channel ini yang membahas tentang dunia tanaman hias yang paling detail dan paling menarik. Oke guys. Nah, tapi untuk menuju ke arah sana, saya akan memberikan tips lain terlebih dahulu ya, yaitu untuk pertama kali ini banyak yang nanyain juga ya, media tanam seperti apa sih yang pas untuk tanaman janda bolong. Jadi begini guys, untuk tanaman hias sebenarnya itu untuk media tanam banyaklah menggunakan dari sekam bakar yang lebih banyak, yaitu sekam bakar, misalkan perbandingan dari sekam bakar, kompos, kotoran hewan atau pupuk kandang dan tanah, itu dari 4 unsur tadi sekam bakarlah yang paling banyak. Misalkan 2 untuk sekam bakar perbandingannya, lalu 1 untuk kompos, pupuk kandangnya 1, dan tanahnya paling sedikit. Nah, lalu untuk membuatnya gimana sih? Kalau kita nggak ada waktu untuk membuat sekam bakar dahulu, karena kan untuk pembuatan sekam bakar sendiri itu sangat mengganggu ya, terutama buat teman-teman yang punya tetangga dekat, misalkan di perumahan, itu untuk pembuatan sekam bakarnya asapnya bakalan kemana-mana. Nanti kita malah dikomplain deh sama tetangga karena asapnya terlalu banyak. Lalu gimana sih cara untuk mendapatkan media tanam tersebut? Kita bisa membeli di tukang tanaman guys, yaitu tukang tanaman kan banyak juga tuh media tanamnya. Lah, carilah yang paling ringan bobotnya, karena itu untuk tanaman hias itu bagus, terutama untuk tanaman indoor ya, seperti tanaman janda bolong ini. Karena kenapa? Karena untuk tanaman indoor atau janda bolong itu untuk penyiraman air biasanya itu tidak perlu setiap hari guys, karena dia tidak full sun, maka media tanamnya itu akan tetap lembab atau basah. Justru kalau kita menyiramnya misal sehari 2 kali, itu bisa berbahaya karena media tanamnya akan over lembab atau terlalu basah, yang nantinya akan menjadikan sebuah penyakit busuk akar atau busuk batang pada tanaman hias kita. Nah, jadi udah tahu ya, untuk pemilihan media tanam, carilah media tanam yang ringan, yang banyak sekam bakarnya, bisa beli di tukang tanaman. Nah, selanjutnya untuk pemupukannya. Nah, pemupukannya adalah menggunakan pupuk organik. Saya biasanya 4 hari sekali. Itu cara pembuatannya dari air beras yang difermentasi dengan E4 dan gula, yaitu 5 liter air cucian beras dicampur dengan 2 tutup botol E4 dan 3 biji dari gula merah. Gula merah dihancurkan, kemudian taruh di satu tempat yang tertutup, misalkan di jerigen, lalu ditutup. Itu diamkan sampai 4 sampai 5 hari. Itu 5 hari kemudian kalau pupuk organik yang udah berbau asam seperti tape, itu berarti berhasil. Kemudian sudah itu diambil 1 gelas pupuk organik dicampur dengan 5 liter air biasa dan siramkan ke perakaran janda bolong 4 hari sekali. Nah, sekarang masuk ke NPK 1611 nya ya guys. Ini saya sudah siapkan dari Mutiara NPK 161616. Saya kasih tahu tidak harus dengan merek Mutiara, bisa merek Yaramila, Pak Tani, Merauke. Yang penting unsurnya 16 16 16. 16 ini dari kepanjangan nitrogen untuk 16%, P-nya fosfat dan K-nya kalium 16%. Ini standar ya, nutrisinya berimbang, yaitu untuk tanaman dewasa di masa pertumbuhan. Tanaman dewasa ini apa aja ya, bisa dari tanaman hias, tanaman buah dan lain sebagainya. Jadi pakailah pupuk yang standar NPK 1611. Dan ini hasilnya ya, seperti ini, luar biasa. Ini hasil dari pemupukan NPK nya ya. Lihat udah keluar tunas baru. Nah, ini
Ini saya zoom ya. Nah, ini adalah tunas baru yang masih melingkar ya, belum, nanti kalau udah lama dia akan keluar berbentuk daun seperti ini, bolong-bolong. Nah, warnanya sangat hijau ya, tegas, bagus kan. Ini adalah hasil dari pemupukan organik dan NPK 1611 yang dosisnya tepat. Lalu untuk dosisnya berapa? Ini saya sudah siapkan. Nah, saya geser dulu ya. Air 5 liter. Ini air 5 liter, kemudian saya beri dari setengah sendok. Nah, ini setengah sendok ya, itu lihat setengah sendok makan ya, bukan setengah sendok teh. Setengah sendok makan, lalu larutkan. Dosisnya bisa kelipatan dari ini, misalkan misalkan teman-teman punya banyak tanaman di rumah, ya berarti itu bisa dipakai dari penambahan dosis 10 liter untuk 1 sendok makan. Kalau tanamannya di rumah sedikit, bisa dikurangi seperti saya ini, misalkan 5 liter untuk setengah sendok makan. Karena ini pupuk ini pasti akan sisa ya, jadi pada dibuang, mendingan buat tanaman-tanaman yang lain. Bisa kok dosisnya sama, terutama untuk tanaman-tanaman indoor. Tanaman berbunga yang rewel seperti petunia, torenia, itu bisa menggunakan pupuk dengan dosis seperti ini. Udah larut ya. Nah, kalau udah larut ini sudah cek tidak ada dari sisa pupuk yang masih berbentuk butiran ya. Kalau sudah, kita siramkan ya. Yuk kita siram. Nah, oke guys, yuk kita siram. Ini pupuk NPK 1611-nya ini disiramkan per akarannya aja ya. Usahakan jangan sampai kena daun, karena daun itu untuk sebuah tanaman adalah bagian yang paling sensitif. Jadi untuk NPK 1611 saya hindari kena daun agar daunnya tidak gosong atau kering. Pokoknya hindari, kecuali emang pupuk itu peruntukannya untuk disemprot di daun, misalkan Gandasil D. Untuk pupuk NPK 16 cair ini lebih baik di perakaran aja ya guys. Kita mengurangi resiko daun yang terbakar. Ini diberikan seminggu sekali. Nah, ini udah keluar dari bawah ya, itu lubang drainasenya. Itu tandanya kita berhenti untuk pemupukan guys. Jadi kalau untuk pemupukan harus benar-benar air pupuknya itu keluar dari lubang drainase, artinya udah mengenai akar ya. Jadi kalau belum turun airnya seperti ini, jangan berhenti, terus pupukin sampai airnya keluar. Nah, ini sisa pupuknya masih ada ya, bisa dipakai untuk tanaman yang lainnya, masih banyak kan. Nah, kalau di rumah tanamannya cuma sedikit, ya berarti dikurangin. Misalkan dari 2,5 liter, berarti pupuk NPK-nya itu 1/4 sendok makan. Nah, seperti itu terus ya, tergantung dari jumlah tanaman kita di rumah. Ini disimpan ya, kita singkirkan buat tanaman yang lainnya. Lalu kembali ke tanaman janda bolong ini, yaitu penempatan gimana sih untuk penempatan potnya atau tanamannya itu bisa di indoor, jadi tidak harus langsung terkena sinar matahari. Kenapa? Karena kita menghindari dari tanaman atau daunnya yang bisa terbakar. Nah, seperti ini, karena tanaman janda bolong ini sama perawatnya dengan tanaman monstera ya, karena masih satu keluarga, nggak perlu dari sinar matahari secara langsung. Lalu untuk pemangkasannya seperti apa, ada di video saya yang lain, tunggu ya. Lalu seperti saya yang bilang tadi, kendala-kendalanya seperti apa, penanganan bagaimana, ada juga di video saya yang lain. Jadi tunggu terus, stay tune di channel saya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi terbaru, karena cuma di channel ini yang bahas tentang tanaman hias yang sangat detail, mulai dari pemupukan, pemangkasan, penyakit-penyakit yang diserang. Nanti saya akan kasih tahu solusinya bagaimana ya. Oke guys, sampai jumpa kembali. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya.
Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.